Halo. Hmm, Kenapa? Gak usah. Siapa sih anak band yang paling ngeselin? hmm, Yang paling ngeselin? Gak ada, karena saya. Anak BEM yang paling ngeselin itu bisa dibilang banyak sih. Siapa ya? Paling ngeselin. Gak ada sih gue. Opang sih. Emang. El sama Farhan. Berat juga ya pertanyaannya. Dari sekian banyak orang sih Ivan kali ya. Ivan. Kenapa? Soalnya suka terlambat. Gak ada sih. Tapi kalau disuruh milih, adalah salah satu anak di bidang gua. Ceril kali ya. Kenapa? Gak usah. Ya itu karena alasan pribadi sih. Itu deh. Kenapa ya? Soalnya Kak Ceril kadang-kadang suka sesuai dengan apa yang dia pikirin aja gitu, nggak mau mendengarkan pendapat atau omongan orang lain. Ya kalau menurut dia itu udah benar, ya udah itu benar, yang lainnya salah. Semuanya kayaknya yang gue kesel ya. Enggak. Yang gue kesel itu orang-orang yang hilang-hilangan selama periode gue. Kayak misalnya, ya gue ambil contoh aja ya ini mah ya, gue jujur-jujuran aja. Kayak LPTI atau Sabrina. Siapa anak band yang paling asik dan paling so asik? Gak ada. Gak ada juga. Menurut gue Nopal. Rani sih. Kalau yang paling asik menurut gua sih Agatha. Mora, Dinda, Sarah. Ya kalau paling so asik Dava. Karena emang enak aja gitu kalau sama gue ngobrol terus yang paling sering aktif di Pengmas juga dari lihat departemen yang Nopal. Jadi gue ngerasa paling asik Nopal. Semuanya asik. Yang paling asik semuanya asik, yang paling so asik juga semuanya so asik. Semua anak-anak ORSB semuanya asik-asik. Kalau paling asik, menurut gue semuanya asik sih. Dari staff, dari kabinet, dari BPH semuanya asik. Kadang juga ada yang so asik, ada yang terlalu asik gitu. Terus, tapi yang menurut gue yang paling asik itu anak-anak yang sering nongkrong lah, bisa dibilang kubu ya. Kubu yang sering nongkrong, itu menurut gue yang asik. Kalau disuruh milih yang paling asik siapa ya? Anak bisnis sama anak humas mungkin. Kenapa sih mau ikut band sampai 3 periode? Terpaksa kayaknya. Aman lah. Karena seru. Karena kalau kata admin, Kenapa ya? Panggilan hati. Asik. Karena aku butuh pengalaman ya gitu. Nah, alasan pertama yaitu gue penasaran gitu kan di bandnya ada apa. Nah, entah itu seru apa enggak gue belum tahu, jadi gue nyoba tuh tahun pertama. Nah, 3 periode loh. Apa ada motivasinya dong? Nggak ada motivasi. Nggak ada. Berapa jumlah pacar nih? Seru aja, suka aja gitu. Karena gue jadi terkesan sibuk di kelas. Karena udah jalannya aja kali, gue juga bingung kalau misalnya ditanya gitu. Sayang kali ya. Nggak ada yang ngurusin webnya. Karena gua dari awal juga kayak udah niat pengen ngebem sih. Nggak terpaksa juga, nggak sepenuhnya terpaksa sih. Kalau terpaksa itu karena emang keadaan. Dan di sisi lain gue 3 periode karena emang ada panggilan dari diri sendiri lah. Dan ngerasa ada kewajiban. Padahal gue periode kedua ini udah mau nggak lanjut, tapi karena emang gue dipercaya sama temen-temen gue, ya udah gue lanjut karena itu tanggung jawab gue. Seperti itu sih lebih alasan gue kenapa sampai 3 periode. Jadi ya gue saranin kalian rasain aja lah 3 periode gimana. yang kedua, ya gue pengen lanjut waktu itu emang karena yang terus sama Satira. Sebenarnya sih selain karena gue sayang sama teman-teman gue lebih terjebak ke masa-masa indah selama di BEM sih. Jadi kayak gue udah pernah ngalamin masa-masa indah di BEM tuh, motivasi gue ikut BEM tuh gue pengen ngerasain lagi, tapi padahal setiap periode itu masanya beda-beda. Pertama pastinya kayak jawaban umum orang-orang, cari pengalaman.
sama gue ngerasa gabut. Terus abis itu lanjut ke periode 2 sampai nagih ke periode 3. Karena kalau pertama itu dia belajar dan kedua itu waktunya kita ngeimplementasin apa yang udah kita dapat di periode pertama. Buat gue itu 3 periode itu gue dapet pengalaman yang seru banget 3 periode. Karena kalau misalkan gue ngerasain cuma 1 periode itu kayak kurang. Gue ngerasain sebenarnya 2 periode itu cukup lah, minimal 2 periode sebenarnya kalau buat gue. Tapi 3 periode karena gue pengen nyelesain bareng sama teman-teman gue yang masuknya juga bareng sama gue, ya gue maunya keluar bareng sama mereka juga. Program kerja apa yang paling disuka selama nge-BEM? Program kerja apa yang paling gue suka selama nge-BEM itu, paling gue suka itu sebenarnya Hiros. Program kerja gue sendiri sih, bukan karena gue nasi, tapi karena gue ngerasa banyak pengalaman gue dapet dari situ. Nah, Semuanya sih gue suka, tapi yang spesifik gue suka sih karena gue pernah megang acara itu, yaitu Heroes sih. Heroes yang paling gue suka, yang paling berkesan buat gue. Itu sebenarnya Heroes, tapi kalau misalnya di tahun terakhir nge-BEM itu Rose sih. Rose. Hero sayang. FODWP sama FM. Heroes enggak? Heroes juga tapi kemarin nggak jalan jadinya nggak berasa. Teknover sama FM sih. BEM on vacation. Heroes dong sama FOSC. FSC. FOSC. Soalnya pasti semua pengurus ikut partisipasi. Program kerja yang pasti yang pertama itu FOSC yang offline. Dari FOSC 2018, FOSC 2019 itu berkesan buat gue sendiri. Kenapa FOSC? Karena itu proker dari departemen gue suka olahraga dan itu acara offline itu seru banget. Jadi gue ya cukup prihatin sih kalian yang belum ngerasain acara offline gede. Itu menurut gue seru banget. Tapi bohong, cinta banget sama Heroes. Dari 1 sampai 10, seberapa sayang lu sama BEM? 8,5. Sayangnya dalam definisi apa nih ya? 2. 8 kali ya. gue bakal kasih angka 7. 8/4. 9,5. 8. Awalnya 10. Sekarang 8 kali ya. Kalau dulu nggak bisa dikatakan 1 sampai 10, bahkan lebih dari itu. Tapi kalau sekarang nilai itu udah mulai menurun. 8 kali ya. Kalau seberapa sayang nih dibagi 3 nih. Seberapa sayangnya? 3 periode kan gua. Periode pertama gua 10. Periode kedua gua 6 lah. Periode ketiga itu gua 9. Gitu. Jadi ada perbedaan lah dari periode 1, 2, 3. Dan mungkin alasannya nggak perlu disebut lah. Periode kedua kenapa 6, periode ketiga kenapa 9. Yang pasti ya gue pasti sayang sih sama BEM. Rasa tuh bisa kadaluarsa. Siapa pengurus yang menurut lu paling bagus kinerjanya selama 1 periode kemarin? Menurut gua Ranisa sama Nopal. Rani. Rani sih, karena emang FODWP-nya itu memorable banget sih. Noval sama Rani. Noval, karena dia paling semangat anaknya. Top market top. Yang paling bagus kalau gue lihat itu Noval. Soalnya gue lihat-lihat dia tuh di semua rapat pasti ada deh kayaknya. Bedanya beralasan karena emang dia tahu kinerja masing-masing. Kalau buat gua sih semuanya bagus, tapi kalau buat gua pribadi yang paling bagus Naban sama Aan. Menurut gua pengurus selama 1 periode kemarin itu yang paling bagus Ipin sih. Ipin sih. Mungkin karena gua emang ngelihat dia secara langsung ya, gimana caranya dia kerja, gimana cara dia nge-handle suatu kerjaan yang lagi dia kerjain. Dia bisa kemana-mana gitu. Kalau misalnya disuruh sebutin siapa pengurus yang paling bagus tuh ya kinerjanya, anak aku sih, Vika, Zalfa, Bian,
Fadia, Yaya, Indah. Karena dia bisa ngehandle semua pekerjaan bisnis yang periode kemarin tuh agak terlantar gitu. Kalau yang paling bagus itu bisa dibilang banyak sih yang paling bagus. Ada Ipin, ada Nopal, ada Rani. Tapi gue di sini akan pay tribute to Doni Fadila, selaku Ketua Pelaksana FWC 2020 yang sudah mempersiapkan sampai rapat final. Tapi di rapat final ada kabar FWC dibatalkan. Itu pasti sedih banget, gue ngerasain. Gue ngeliat pada nangis itu. Apa yang paling lu kangenin di BEM? Yang paling gue kangenin itu pertama Pusgiwa itu jadi tempat pelarian gue kalau gue lagi nggak punya teman. Terus yang kedua, gue kangen banget nyiapin proker di tiap-tiap domisili itu mondar-mandir bolak-balik touring rame-rame sampai satu motor itu tuh satu motor itu bisa 2 orang, bawa 2 printer, bawa 4 laptop, bawa 3 tas. Itu tuh gue inget banget. Itu yang paling gue kangen sih, kayak gila ternyata setangguh itu dulu zaman-zaman BEM ya. Setuju sama Rehan. Diomelin ibu. Yang gue kangenin di BEM, yang pertama itu bidang olahraga dan seni budaya. Karena itu bidang dari pertama kali gue jadi staff itu selalu dari olahraga dan seni budaya. Yang kedua itu kebersamaannya, dimulai dari rapat-rapat, terus pulang malam sampai nongkrong itu gue kangen banget. Dan yang pasti, yang paling gue kangenin itu adalah Pusgiwa. Pusgiwa mungkin. Yang pastinya sih Pusgiwa, rumah kedua gua. Terus yang kedua ya anak-anaknya. Terus rapat juga. Gua kangen banget sama rapat, apalagi rapat bulanan. Calling ke seluruh domisili. Rapat sih, ngumpul kangen banget. Rapat dong, pasti ketemu sama kalian semua. Rapat kali ya, rapat di semua daerah. Ngejalanin semua proker sih, yang dimana kita lagi FOSC, terus abis itu gak lama kemudian langsung ke KF, abis itu langsung ke Heroes yang bener-bener ritme waktunya tuh bisa dibilang kita gak ada istirahat sama sekali. Justru itu sih yang bikin kangen banget, dan rapat keliling domisili. Iya dong. Sama kakak. Kalau kangenin dari BEM, apa ya? Nge-BEM sambil pacaran kali ya. Sama siapa? Sama cewek lah. Putus gila nggak? Terus yang gue kangenin itu pasti ngelaksanain proker di offline ke domisili lain. Terus yang paling dikangenin juga itu cari danusan yang gorengan. Pasti kalian pernah kan beberapa yang staff mungkin di awal-awal periode udah ngerasain danusan itu gimana. Dan pasti kalian tahu rasanya gimana. Danusan, terus makanannya kalian beli sendiri, kalian makan sendiri. Itu rasanya nikmat banget lah, berkesan banget. Terus rasanya ngambil danusan di Detos pagi-pagi, itu berkesan banget buat gue. Jadi kangen demo, kayaknya enggak sih, gue gak kangen demo, pusing soalnya demo tuh. Tapi itu pelajaran yang bagus sih demo menurut gue. Itu periode gue, awal periode itu udah ada demo, itu keren banget. Menurut lo gimana pengurus inspiratif? Untuk kinerja kurang. Kalau pengurus inspiratif, menurut gue kalian semua bagus. Kalian semua inisiatifnya bagus, tapi kadang kalian terlalu inisiatif sampai ngelewatin batas-batas yang tidak seharusnya dilewatin, seperti misalnya membuat keputusan tanpa persetujuan kadet, keputusan tanpa BPH. Nah itu kadang gue nemuin kayak gitu. Jadi menurut gue ya kalian inisiatif, tapi inisiatifnya terlalu melebihi lah seperti itu. Tapi in general kalian bagus menurut gue. Terus menurut gue anaknya asik-asik, seru-seru. Gimana ya? Anaknya pada bagus-bagus. Semangatnya bagus, terutama karena periode kemarin juga beberapa kegiatan harus diadakan secara online. Tapi semangat teman-teman semua tetap bagus, gak ada yang berkurang. Bagus. Kalau
pengurus inspiratif kemarin bagus, kinerjanya bagus-bagus, inisiatifnya juga bagus lah udah. Pengurus inspiratif kemarin hebat-hebat. Bidang pensa sih mereka pada deket juga sih sama kadep-kadep yang lainnya, apalagi sama kabit. Menurut gua pengurus inspiratif kemarin sebenarnya bagus-bagus aja, bagus banget malah, bener-bener inspiratif buat yang lainnya. Cuma mungkin nggak tahu sih, mungkin salah di gua atau salah di BPH atau salah di mana gua nggak tahu. Cuma kadang-kadang kita tuh ngerasa kayak jadi jauh aja, yang dimana tadinya target kita tuh mau mutusin gap gitu di antara kita, antara BPH dan kabinet atau dengan pengurus, tapi ternyata ya emang nggak semudah itu juga gitu, nggak segampang itu juga. Mungkin emang ya udahlah, salah kita aja lah, maaf ya. Apa pesan-pesan untuk teman-teman semua yang nonton video ini? Jangan pernah meragukan apa yang udah lu capai sampai saat ini, karena apa yang udah lu capai sampai saat ini itu mungkin emang udah jalannya udah sampai sini. Nggak ada yang tahu kedepannya gimana. Siapa tahu dengan posisi yang udah lu capai sampai saat ini, kedepannya itu bisa membawa sesuatu yang lebih besar buat lu. Terus juga tetap semangat buat kalian yang masih menjalankan periode di masa pandemi seperti ini. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan semua tetap selalu sehat ya. Lakuin apa yang udah dimulai, selesaiin apa yang telah dimulai, mau itu hasilnya buruk atau baik. Yang tahu itu kalian itu terus, yang tahu itu hanya kalian itu baik buruknya, nggak usah nilai orang lain. Semangat terus ngebandnya, terus juga semangat terus kuliahnya. Kalau capek istirahat, jangan dipaksain juga. Semangat terus, jaga kesehatan, tetap membumi dan menyebarkan kebaikan. Dari gua, semoga kalian semua tetap semangat. Kuliahnya juga rajin-rajin, boleh sering nge-BEM nggak masalah, tapi jangan lupa sama tugas utama kalian kuliah itu ya kuliah. Ingat sama orang tua yang udah biayain kalian. Terus jangan lupa selalu bersyukur dan selalu melakukan apapun itu dari hati, karena yang dari hati bakalan sampai ke hati. Kesan pesannya, semoga pengalaman yang kalian dapetin jadi pengalaman berharga di BEM buat kalian, sama semangat terus buat kuliahnya. Pesan gue, semangat terus. Terima kasih udah menjadi bagian dari BEM 50 periode kita. Kalian semua hebat dan aku pengen ngingetin satu hal ke kalian semua, teruslah berusaha, jangan mudah putus asa, karena hasil nggak akan mengkhianati usaha. Kesan-pesan dari gua sih ya tetap semangat, terus ya buat anak-anak inspiratif kemarin yang masih kuliah, tetap semangat kuliahnya. Yang udah lulus semoga cepet dapat kerja ya. Terus jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih buat teman-teman sudah mau bergabung di Kabinet Inspiratif sebagai pengurus inspiratif. Mohon maaf juga kalau misalnya selama periode kemarin banyak salah dari kami. Semoga BEM kemarin bisa menjadi pengalaman dan bekal yang bagus buat teman-teman semua ya. Kalau kesan pesan, yang pertama, yang pasti gue mau ngasih kalian semangat dulu buat jalanin periode BEM. Terus gue pesen buat kalian yang masih tingkat 3 buat coba sampai 3 periode. Siapa tahu kan tahun depan bisa ngadain acara offline nih. Siapa tahu COVID udah kelar tahun depan. Nah itu coba kalian usahain 3 periode. Terus untuk yang tingkat 4, gua punya pesan, semoga kalian cepat lulusnya tepat waktu, jangan sampai ya kalau ada kendala-kendala ya jangan ya harus dikerjain lah kendala-kendalanya seperti itu. Yang PI juga semangat. Terus pesan lagi gua, oh iya, ini kan sebelumnya gua minta maaf dulu atas nama BPH lainnya. Gua mohon maaf karena BEM on vacation nggak berjalan. Sebenarnya gue juga pengen ada BEM on vacation, gue pengen banget, pengen liburan bareng kalian, pengen ngerasa ketemu kalian di akhir-akhir seperti ini, tapi
kalian tahu sendiri situasinya seperti ini COVID, dan masih riskan juga untuk melakukan kumpul-kumpul seperti itu. Ya event gue kadang juga main, kadang nongkrong, tapi kan beda lah judulnya sama BEM on Vacation yang isinya 80 orang dalam satu ruangan. Seperti itu, jadi ya BPH kita juga nggak mau ambil resiko yang terlalu besar. Jadi gue mohon maaf jika kalian kecewa nggak ada BEM on Vacation. Tetapi kan kita juga udah istilahnya mengganti BEM on Vacation ini dengan salah satu hadiah dari kita, yaitu hampers. Semoga kalian udah nerima hampersnya dan semoga kalian udah membuka hampersnya, dan semoga kalian suka hampers itu. Ingat ya, hampers itu senilai duit kalian, senilai duit kas kalian, malah bisa lebih. Jadi kalian kalau kemarin yang minta refund duit kas, nah itu refundnya tuh hampers, lebih bagus kan, lebih berguna. Seperti itu, semoga kalian suka. Terus pesen, ya udah sih, pesen gue itu aja sih. Mungkin mohon maaf jika BPH selama ini ada salah, dan semoga kalian kedepannya menjadi lebih baik BEM-nya. Apalagi BEM sekarang itu istilahnya BEM periode yang full online karena situasi COVID. Gue juga belum pernah ngerasain jadi posisi kalian, jadi gue nggak bisa ngejudge apapun tentang program kalian dengan program kalian. Yang pasti gue support terus program kalian. Mungkin itu aja sih dari gue. Semangat terus. Bye-bye. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu.
untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi. Meskipun satukan inspirasi